Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Didi Priyatna di channel YouTube Didi Priyatna Official. Nah teman-teman, kali ini saya akan membacakan berita tentang koin Uniswap ya. Tentang koin Uniswap, kenapa dia diinvestigasi oleh Komisi Bursa dan Sekuritas Amerika Serikat (SEC). Oke, kita bacakan beritanya dan kita simak bersama-sama di sini. Baru-baru ini Komisi Bursa dan Sekuritas Amerika Serikat (SEC) dikabarkan melakukan penyelidikan terhadap perdagangan terdesentralisasi atau DEX Uniswap. Meski begitu, apakah Uniswap akan menjadi korban selanjutnya setelah XRP ya? Di sini masih bertanya-tanya ya, apakah Uniswap akan menjadi korban selanjutnya setelah XRP, teman-teman? Menurut Wall Street Journal, SEC hanya menginvestigasi pengembang DEX Uniswap. Jadi SEC hanya menginvestigasi pengembangnya DEX Uniswap. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. SEC juga dilaporkan tengah mencari tahu bagaimana investor menggunakan Uniswap dan mereka juga berupaya menyelidiki market Uniswap. Jadi SEC ini berupaya untuk menyelidiki lebih dalam tentang market Uniswap, teman-teman ya. Dengan adanya penyelidikan dari SEC, pihak Uniswap Labs mengaku akan kooperatif dan membantu regulator dalam proses investigasinya, teman-teman ya. Jadi akan membantu untuk proses investigasinya, teman-teman. Meski Uniswap punya niat baik, namun hingga saat ini SEC menolak berkomentar mengenai investigasi tersebut. Jadi Uniswap punya niat baik, tapi SEC menolak berkomentar mengenai investigasinya, teman-teman. Walaupun regulator belum mengeluarkan pernyataan resminya, tampaknya investigasi tersebut merupakan pertanda baik bagi regulator untuk memperketat pengawasannya terhadap keuangan terdesentralisasi atau biasa disebut dengan DeFi ya, teman-teman. Upaya tersebut berawal dari komentar Ketua SEC Gary Gensler. Gensler menilai bahwa walaupun tidak ada entitas sentral yang mengatur ataupun bertanggung jawab atas DEX dan proyek DeFi yang menawarkan insentif pada para penggunanya, kedua hal tersebut bisa saja berada di bawah peraturan SEC. Jadi Gensler ini menilai bahwa walaupun tidak ada entitas sentral yang mengatur ataupun bertanggung jawab atas DEX dan proyek DeFi yang menawarkan insentif pada penggunanya, kedua hal tersebut bisa saja berada di bawah peraturan SEC. Jadi untuk DEX dan DeFi ini bisa saja yang mengatur untuk koin Uniswap ini di bawah peraturan SEC, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham. Kita lanjutkan. Masih ada kelompok inti dari orang yang tidak hanya merancang perangkat lunak seperti perangkat lunak open source, tetapi mereka sering memiliki tata kelola dan biaya. Ini ungkap Gensler kepada Wall Street Journal beberapa waktu lalu, teman-teman ya. Sebelum SEC mengajukan kasus pertamanya yang melibatkan sekuritas yang menggunakan teknologi DeFi pada bulan lalu dan teman-teman. Sampai mana tadi kita membacanya nih? Jadi SEC ini mengajukan kasus pertamanya yang melibatkan sekuritas yang menggunakan teknologi DeFi, teman-teman, dan membebankan blockchain kredit partner dengan meningkatkan dana senilai 30 juta dolar lewat penawaran yang dituding curang. Jadi SEC ini dengan adanya dana 30 juta dolar ini lewat penawaran yang dituding curang, itu yang dicurigai oleh SEC, teman-teman ya. Kita lanjutkan. Lalu Uniswap Labs membatasi perdagangan aset digital tertentu seperti token saham dalam aplikasi Uniswap.
Jadi Uniswap Labs ini dengan adanya kasus ini telah membatasi perdagangan aset digital tertentu seperti token saham dalam aplikasi Uniswap, teman-teman ya. Waktu itu pihak Uniswap Labs menyatakan meskipun pembatasan tersebut diterapkan, namun protokol yang mendasarinya yang dibangun di Ethereum bersifat open source dan tidak akan terpengaruh pembatasan itu. Jadi punya Uniswap Uniswap Labs menyatakan meskipun pembatasan tersebut diterapkan, namun protokol mendasarinya yang dibangun di Ethereum itu bersifat open source, jadi dia tidak akan terpengaruh pembatasan itu, teman-teman ya. Jika ditelisik lebih dalam, pembatasan tersebut diterapkan oleh Uniswap tidak lama setelah Ketua SEC Gary Gensler mengeluarkan pernyataan yang cukup jelas terkait token-token saham. Kemungkinan akan dihitung sebagai sekuritas, oleh karena itu platform yang memperdagangkannya kemungkinan melanggar hukum. Oke, jadi Ketua SEC Gary Gensler mengeluarkan pernyataan yang cukup jelas terkait token-token saham kemungkinan akan dihitung sebagai sekuritas, teman-teman. Oleh karena itu, platform yang memperdagangkannya kemungkinan melanggar hukum. Itu pernyataan dari Gensler, Ketua SEC, teman-teman. Jangan salah, tidak masalah apa itu token saham, token nilai stabil atau stablecoin yang didukung oleh sekuritas atau produk virtual lainnya yang memberikan ekspor sintetis ke sekuritas yang mendasarinya, ungkap si Gensler itu kepada American Bar Association, teman-teman ya. Selain itu, Ketua SEC menilai baik keuangan terdesentralisasi DeFi maupun terpusat keduanya terkait oleh Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat, teman-teman. Platform ini baik di ruang keuangan terdesentralisasi DeFi atau terpusat terlibat oleh Undang-Undang Sekuritas dan harus bekerja dalam rezim sekuritas kami, tambah si Gary Gensler itu, teman-teman ya. Di sisi lain, harga token Uniswap mengalami penurunan 1,4% dalam 24 jam terakhir, teman-teman ya, untuk menempati urutan ke-11 di aset kripto atau biasa kita buka di coinmarketcap.com. Untuk koin Uniswap itu menempati urutan ke-11 berdasarkan kapitalisasi pasarnya di bawah Polkadot dan USDC, teman-teman. Saat ini Uniswap diperdagangkan di harga Rp406.647 berdasarkan data CoinMarketCap. Nantikan berita terbaru, teman-teman, dari saya untuk mengenai koin-koin kripto selanjutnya, teman-teman. Mudah-mudahan berita yang saya baca dan saya sampaikan ini tentang koin Uniswap ini bisa dimengerti dan bisa dipahami untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk kurang dan lebihnya dalam membaca tentang berita koin ini, saya meminta maaf ke teman-teman untuk kekurangan saya dalam bahasa Inggris. Mungkin saya tidak terlalu pandai, tapi di sini saya akan update terus tentang berita terbaru koin-koin di market kripto. Nah, itu tadi untuk di berita ini diterbitkan di tanggal 5 September 2021. Untuk koin di tanggal 5 kemarin, koin Uni di 406.000. Sekarang kita buka di CoinGecko per tanggal 6 sekarang ini 6 Desember di harga 426. Jadi sudah naik 3%, teman-teman, sudah naik di 3%. Oke teman-teman, oke teman-teman, untuk beritanya cukup sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya saya dalam membacakan artikel sebuah berita koin kripto mohon dimaafkan. Jangan lupa support dengan cara like dan subscribe channel YouTube saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.